malam itu, 3 benda angkasa melintas dan jatuh ke bumi. Laksana, sebuah hadiah dari langit. Mendengar berita jatuhnya benda tersebut, anggota tim AIS pergi untuk memeriksanya. Jatuhnya di sekitar sini. Kita cek saja dengan alat sensor kita. Mungkin di sebelah sana. Apa ini? Ini salah satu benda yang jatuh semalam. Sepertinya begitu. Sepertinya benda ini hadiah dari langit. Apa maksudmu? Huh? Ada yang pernah dengar mengenai rencana pionir? Iya, seperti sebuah pesan dari angkasa. Sepertinya tertulis sesuatu pesan yang harus diteliti. Tapi sementara kita simpulkan pasti tersembunyi sesuatu yang begitu hebat. Menurut laporan, benda yang jatuh semalam ada 3 buah. Yang 2 lagi belum diketahui keberadaannya. Dagaki, lakukan penelitian mengenai benda ini. Shinobu dari udara, Musashi dan Fubuki dari darat. Lakukan pencarian sisa benda yang jatuh tersebut. Siap! Atas instruksi Kapten Hyura, tim AIS pun mulai bergerak. Dan pada saat yang sama, Apa itu? Hebat! Terima kasih banyak. Fubuki, menurut masyarakat, semalam ada suara jatuh datang dari balik gunung itu dan melihat cahaya jatuh dari langit. Begitu ya? Pasti benda yang jatuh semalam. Ya. Benda itu tidak ada. Apa terbakar di angkasa ya? Bukan. Nagano Sosuke. Sosuke? Apa ini? Wah, ada suara jantung. Apa ini telur monster? Ayah pulang. Ayah merasa sangat lelah hari ini. Ayah mau mandi dulu atau makan dulu? Mandi dulu saja biar segar. Sudah ibu siapkan air hangatnya? Iya. Oh, ada apa ayah? Ayah? Aduh, gawat! Sosuke apa-apaan ini? Aku kira dengan cara ini telurnya bisa menetas, ayah. Dasar! Ibu, tolong bereskan. Sesuka apa yang kau lakukan? Kalau seperti itu nanti jadi telur rebus. Begitu ya, Bu? Itu. Di sini Tek Thunder tuh. Di lokasi Jewan ditemukan benda angkasa yang jatuh semalam. Kami juga sedang menuju tempat anak muda yang menemukan benda asing itu. Kapten, tulisan pada benda tersebut sudah selesai diterjemahkan. oh, cepat sekali.
Kotak ini sebaiknya segera dibuka. Doi Gaki, bagaimana bisa tidak? Benda ini benar-benar keras, Kapten. Benda ini benar yang jatuh semalam. Teman-teman tahu tidak, benda ini telur monster. Oh ya? Ya. Yang benar. Coba dengarkan. Benar kan? Wah, benar. Benar. Lihat. Be quiet. Jangan berisik. Gawat, ada ibu masuk. Sedang apa kalian? Tidak ada apa-apa, Bu. Dengar ya, kalau kalian ribut lagi, maka kalian ibu hukum semuanya. Kalian mengerti? Benda ini harus kita apakan ya? Apa sebaiknya menghubungi tim Ais saja? Hei, bagaimana kalau kita kembalikan saja telur ini? Ide yang bagus. Iya. Kami minta maaf. Maafkan kami. Sudah merepotkan Anda. Maaf. Ternyata anak bernama Sosuke memang membawa benda yang katanya telur monster ke rumah. Begitu ya. Lalu di mana benda asing itu? Tempat bermain anak-anak katanya. Doi Gaki, bisa tidak? Tenang saja, Kapten. Dengan laser buatanku ini, aku selalu berhasil membuka semua kotak. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa sekali. Iya, tidak Kenapa ya? percaya. Kenapa ya? Kenapa tidak membuka? Aneh. Ya, kita tunggu saja. Kenapa ya? Berhasil. Hah? Ada tulisan lagi. Ayano, bisa diterjemahkan lagi? Baik, segera. Kenapa begini ya? Mereka yang berhasil membuka kotak ini nasibnya akan dihancurkan oleh monster Gamoran. Doi Gaki, cepat tutup kembali kotaknya. Tapi bagaimana ini, Kapten? Bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri. Dia terbuka. Oh, lihat itu. Wah, dari benda angkasa keluar monster. Itukah monster Gamoran? Lucu sekali. Lucu ya. Lucu sekali. Hei, benda apa itu? Sepertinya monster ini tidak menyukai benda itu. Benda apa itu? Anak-anak, apa yang kalian lakukan? Gawat! Bagaimana ini? Apa yang kalian sembunyikan? Hah? Tidak ada. Minggir, cepat minggir.
Minggir. Ayo minggir cepat. Minggir. Ibu. Gawat. Monster yang keluar dari benda asing saat ini menuju Asahi Gaokanyu. Monster tersebut adalah senjata untuk memusnahkan manusia yang bernama Gamoran. Hentikan dia dengan segala cara. Siap. Tidak kubiarkan kau berbuat sesukamu. Plasma, tembak! Aku tidak bisa menghentikannya. Kalau dunia sampai hancur, maka ini semua salahku. Daripada bicara begitu, cepat berangkat dengan menggunakan Tech Thunder One. Siap, Kapten. Di sini Fubuki. Monster yang keluar dari benda asing itu sekarang bersama dengan anak-anak. Dengan tenang. Cepat. Bagaimana bisa? Selamatkan mereka. Monster itu tidak berubah menjadi monster yang besar. Aku minta tolong pada kalian. Iya, selamatkan anak-anak tersebut. Cepat. Siap. Cepat Ibu Guru, selamatkan mereka. tolong tenanglah. Cepat. Musashi, Iya, siap. Hei, tunggu. 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 tunggu anak-anak. Tunggu. Jangan mendekat. Anak-anak minggirlah. Hei. Minin hebat ya, bisa membuat ibu guru Shimazu pingsan. Kenapa namanya Minin? Karena dia monster yang bisa jadi Minin, begitu. Apa ya? Kau tidak punya perasaan ya? Wah, memangnya kau punya? Wah! Wah, apa itu? Persis seperti Minin ya. Wah, itu ayahnya ya. Dia bilang apa? Andai aku bisa mengerti bahasa monster. Pasti dia ingin bertemu dengan ayahnya. Ayo kita bawa ke tempat ayahnya. Ayo, ayo. Gamoran sepertinya menuju ke Newton. Ini semua salahku. Aku akan coba untuk menghentikannya. Awas! Itu di darat ada anak-anak. Tech Thunder tuh memanggil Shepard. Tolong lindungi anak-anak. Siap. Ayahmu saat ini sedang mengamuk. Kita berhenti di sini saja ya. Minin. Hei, Minin. Sedang apa dia? Minin. Anak-anak, tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Apa yang kulakukan? Kalian juga sedang apa? Minin sedang menghentikan ayahnya, tahu? Minin? Dia berkata pada ayahnya, jangan mengamuk. Makhluk itu bukan Minin, tapi Gamoran, monster yang dikirim untuk menghancurkan dunia. Ah, kau bohong. Tidak, Minin itu bukan monster jahat seperti ucapanmu tadi. Fubuki, sepertinya anak-anak ini benar. Sepertinya dia sedang melawan Gamoran. Bagaimana mungkin?
cepat kembali. Minin! Ini berbahaya. Minin! Ayo cepat ke sana. Minin! Tetap di sini. Semua berusaha melindungi Minin. Musashi! Ultraman Kosmos. Minin, kau tidak apa-apa? Jangan, Ultraman Kosmos! Dia itu ayahnya Minin! Sasuke! Jangan lakukan itu! Jangan, Ultraman Lihat Kosmos! Di kepala Minin tidak ada alat seperti itu. Sepertinya alat itu mengontrol gerak monster itu. Monster yang dulunya baik dikontrol dengan alat itu rupanya. Iya. Jangan, Ultraman Kosmos! Jangan, Ultraman Kosmos! Hentikan! Sasuke! Bahaya! Hei, Kosmos! Di kepalanya ada alat pengontrol! Sasuke! Bahaya! Minin! 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 Minin akan hidup aman di pulau ini. Minin! Ternyata Minin, kau sehat ya. Ini untukmu. Ini Makanlah.
Nona Ayano, tolong susun ini ya. Nona, Kalau panas begini malas berpatroli. Ayano, buatkan aku es kopi. hah? Hah, aku juga. Jangan lupa susu ya. Kenapa? Nona Ayano? Ayano, ayolah cepat. Ayapi, tambahkan gula juga ya. Cukup, semua berdiri di situ. Hah? Dengar ya, kalian bertiga seenaknya memanggil orang. Aku adalah Ayano, anggota tim Ice, sama seperti kalian. Mengerti? Aku tahu itu. Kalau begitu, jangan mempermainkan aku lagi. Panggil aku Ayano. Mengerti? Ayano. Ayano. Apa yang lucu? Tidak. Kau minta kami tidak mempermainkanmu, tapi kau masih mengalungkan benda ini. Kalian ini? Dengar ya, dalam boneka ini terdapat jiwaku sebagai anggota tim Ice. Bagaimana jiwamu bisa ada dalam katak itu? Tidak habis pikir. Mungkin merupakan seruan hati gadis kecil ya. Iya, jangan tertawa. Kenapa marah-marah seperti itu? Kapten, mereka keterlaluan. Oh ya? Tolong laporan ini. Serahkan besok padaku. Baik, siap Kapten. Tolong ya. Ayah Pyong. Cukup. Ayah. Prajurit katak. Iya, aku tidak apa-apa. Karena kau selalu bersamaku, kan? Hah? Oh ya ampun, kenapa aku mengantuk sekali? Ini di mana? Hah? Hei, kakak kenapa? Kau seperti... Acara Matsurenya sudah mulai, Kak. Hei, tunggu. Nona Ayano. Nona Ayano. Masih belum tahu penyebabnya, dokter. Dia tertidur lebih dari 10 jam. Kalau dia tidur dari jam 11 malam, berarti dia sudah tidur selama 16 jam. Yang bisa aku jelaskan bahwa saat ini dia hanya tertidur. Tidak ada gejala mati suri atau semacamnya. Ya, lihatlah. Gadis ini dalam keadaan tertidur. Sejak aku periksa bagian otaknya, dia sudah tidur 8 jam lamanya. Tentu saja, dia terus-menerus bermimpi. Hei katak, dengar ya. Aku tidak akan memaafkan perbuatanmu. Hei, sang katak, aku mohon lawanlah iblis yang bersemayam di hati sang rubah. Apa yang kau ucapkan? Itu kan. Dengan begini, maka kelas akan aman. Salah, bukan kelas, tapi dunia. Di kelas juga. Nah, lagi-lagi kesalahan Ayano. Maafkan aku. Hei kau, aku sudah muak denganmu. Hei, hentikan. Kita bisa mengulang lagi, kan? Begitu ya? Hentikan!
Hei, apa itu? Kok kenapa? Hah? Benda aneh apa itu? Kok kenapa? Sampai saat ini, sudah 35 orang yang mengalami keadaan seperti Ayano yang dibawa ke rumah sakit. Sudah tahu penyebabnya? Sampai saat ini, belum diketahui apa penyebabnya. Dari penjelasan orang-orang, mereka pingsan setelah melihat Aurora. Aurora? Aku dari Pusat Penelitian Benda-Benda Asing. Aku Omori. Hah? Setting selesai. Apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu. Alat ini adalah ciptaanku yang sudah kuimpikan sejak dulu. Namanya bayangan mimpi. Bayangan? Mimpi? Dengan alat ini, kita akan dapat melihat mimpi yang dialami oleh seseorang melalui layar monitor. Berarti kita dapat melihat mimpi yang dialami oleh Ayano saat ini? Ya, begitulah kira-kira. Oh. Ini dia. Aku masih tidak mengerti semua yang dia katakan tadi. Oh, itu... Apa? Binatang? Itu lagi. Biri-biri? Dari penelitian terhadap 8 pasien, semuanya bermimpi biri-biri. Maksudnya, orang-orang tersebut, mereka dibuat tidur oleh biri-biri tersebut. Itu adalah aku saat aku berumur 9 tahun. Nona Ayano? Wah, Kak Maeda. Kapan kakak datang? Baru kemarin. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Ini hadiah untukmu. Terima kasih. Wah, buku tentang pahlawan katak. Aku senang sekali. Kau suka? Apakah biri-biri ini ada dalam kepala Ayano? Bukan. Dia ada di pintu Alamaya. Dari situ dia mengontrol supaya Ayano terus melihat mimpi. Pintu Alamaya? Kalau keadaan ini terus berlangsung, maka jiwa Ayano dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Kosmos, apa kau bisa masuk ke dalam mimpi Ayano? Bisa, tapi itu berbahaya. Berbahaya? Benar. Itu berarti aku harus masuk ke dunia maya. Kosmos, ayo kita pergi ke dunia mimpi. Musashi? Aku pasti akan menyelamatkannya.
Di mana aku? Apa ini dunia mimpi? Lalu, sang pahlawan yang telah berubah dari kecebong menjadi sang katak berhasil mengalahkan yang mengganggu makhluk lainnya dan menyelamatkan rubah yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Suasana kembali damai dan semua makhluk kembali hidup dengan aman. Seru sekali ceritanya. Aku senang kau suka ceritanya. Sampai kapan kakak ada di Jepang? Sampai besok. Setelah ini akan kemana? Ke Kenya. Menyelamatkan binatang dari para pemburu. Aku suka binatang dan ingin menolong mereka. Kalau sudah besar, boleh aku membantu kakak nanti? Tentu saja. Nona Ayano? Nona Ayano? Apa dia tidak bisa melihatku? Kalau begitu, begini. Kakak dengan Ayano. Ayano? Maukah kakak menjadikan aku sebagai istrimu? Iya. Kalau begitu, ini sebagai ganti cincin pertunangan. Kau telah dipermainkan ya. Padahal kau begitu serius. Aku tidak perlu benda ini lagi. Benar, kau tidak menginginkannya. Tidak perlu. Dengar, Ayano. Sekarang kita seperti seekor kecebong. Kecebong? Sebelum menjadi dewasa, seperti seekor katak, kau pasti akan mencintai seseorang lagi. Namun, mimpi untuk menolong binatang tetap kau pelihara ya. Biarkan saja yang sudah terjadi. Tapi mimpi harus kau wujudkan. Ayano ingin sekali menolong binatang yang malang. Ayano juga ingin menolong mereka. Dengar ya. Dalam katak ini terdapat keyakinan aku sebagai anggota tim Ice.
semua ini? Kosmos, bagaimana mungkin? Kosmos. Iya, aku adalah tim Ice Morimoto Ayano. Dia sudah tidak bermimpi lagi. Ayano? 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 Hei, kenapa semua di sini? Aku dari tadi tetap dalam keadaan memakai piyama ini. Tech Thunder 2 memanggil markas. Saat ini kami sedang mengikuti sebuah komet yang melintas di daerah Yamawarawa.
sulit menghilang dari radar. Kometnya kabur. Tapi untung, komet itu tidak jatuh ke bumi. Semoga saja ucapanmu benar. Saat berjalan jauh ke dalam hutan, Halo. terkadang tiba-tiba kita seperti mendengar suara pohon tumbang. Tapi, setelah melihat sekitar, Ayah, tidak tampak satupun pohon yang tumbang. Orang-orang waktu dulu percaya bahwa ini pasti ulah Yama Warawa, salah satu penunggu yang dipercaya orang-orang di daerah itu. Yuichi! Yuichi! Pergi kemana dia? ayah. Sejak ditemukannya kaos Hedar, mulailah makhluk hidup yang aneh muncul satu persatu. Karenanya Musashi dan Shinobu segera pergi untuk menyelidiki hal ini. Iya, sungguh. Aku melihat makhluk Yama Warawa. Yama Warawa? Seperti apa monster itu? Bukan monster, tapi penunggu. Badannya setinggi kita dan memiliki mata yang lembut. Hantu yang dapat dilihat oleh anak kecil. Hantu itu bernama Yama Warawa. Konon merupakan legenda di daerah sini. Tapi aku benar-benar melihatnya. Yama Warawa? Yuichi, kau pasti melihat bayangan itu karena kau mengingat legenda tersebut. Aku kira sudah cukup, karena kami harus meneruskan perjalanan kembali ke Tokyo. Yuichi! Aku percaya pada perkataanmu. Sebenarnya, dulu aku juga pernah merasa sedih seperti ini karena sama sekali tidak ada orang yang mau percaya kepadaku. Kakak juga pernah melihat hantu? Bukan, tapi aku pernah berjumpa dengan Ultraman. Wah, Ini rahasia kita berdua ya. iya Kak. Oke? Yuichi, ayo kita pulang. Aku mohon Anda percaya pada kata-kata Yuichi, Pak. Mungkin yang tidak bisa melihat kebenaran itu justru orang-orang dewasa. Permisi. Yang Yuichi lihat itu, apa mungkin itu monster yang saat itu kita kejar? Apapun itu, kita harus bisa menemukan Yama Warawa. Kita harus membuktikan pada ayahnya bahwa kata-kata Yuichi itu memang benar. Mulai sekarang, tolong lupakan semua kejadian hari ini. Tapi Sebentar lagi kau SMP kan? Tadi ibu juga ragu apakah kau
bisa masuk di SMP tempat ayah dulu dengan nilai yang seperti sekarang ini. Apa ini? Sesuatu yang tidak perlu kau tahu. Makhluk apa itu? Komandan, itu. Kapten, monster muncul di titik GF3. Baik, kondisi status kuning. Tank Thunder 1 and 2, berangkat! Siap! Ayah baik-baik saja. Apa monster ini juga lahir dari pengaruh Ghost Header? Akan kuserang dia. Tunggu dulu. Tidak ada efek makhluk Ghost Header. Mungkin dia adalah hantu penunggu di hutan desa ini. Sudah seminggu ini sosoknya terlihat. Tapi kenapa tidak sejak dulu saja orang melihatnya? Itu karena... bukan waktunya bertengkar. Sudah, cepat lihat itu. Akan kualihkan perhatiannya. Apa? Pergi kemana dia? Yuichi, sekarang sudah aman. Yuichi! Ayah! Ayah! Itu. Hei! Berhenti! Berhenti! Anda baik-baik saja? Yuichi! Hah? Yuichi, dia menghilang. Apa mungkin Yuichi diculik oleh Yamawarawa saat ini? Pak Yuata, bukankah menurut Anda itu semua adalah legenda? Apa Anda tahu sesuatu? Yuichi, dia pasti melihat Yamawarawa. Karena dia hanya terlihat oleh anak-anak saja. Tapi kenapa begitu? Dulu, aku pun pernah bertemu dengannya. Ya, aku. Saat itu, aku tidak dapat bergerak karena kakiku terluka. Ini untukku.
enak ya. Ini juga untukku. Kazuyo! Kazuyo! Kau di mana? Kazuyo, ini ayah. Kazuyo! Kazuyo! Kau di mana? Kazuyo! Kazuyo, ini ayah. Kazuyo! Kazuyo, Kazuyo, syukurlah. syukurlah kau selamat. Aku ditolong Yamawarawa. Lihat itu. Setiap kali aku berkunjung ke tempat ini, aku selalu bermain setiap hari dengannya. Tapi, kalau dia memang begitu baik pada Anda, lalu kenapa sekarang... Hei pembohong! Pembohong! Tidak ada yang percaya kalau aku melihat Yamawarawa. Sebaliknya, saat itu aku disebut sebagai pembohong. Mulai sekarang lupakan legenda itu dan hidup normal seperti anak-anak lain. Ngerti? Akhirnya ayahku memutuskan untuk segera memindahkan aku ke sekolah yang memiliki asrama di Tokyo. Kazu! Kazu! Kazu, hei, mau kemana? Yamawarawa, kau di mana? Hei, kemarilah. Aku bawa buah kesukaanmu. Sekarang aku berbuat sama kepada Yuichi. Seperti yang orang-orang dulu perbuat padaku. Ayo kita cari Yuichi. Aku yakin pasti dia selamat. Bagaimana, Doigaki? Sepertinya ada sesuatu di sana. Ada sosok manusia. Kami menemukan anak yang mirip Yoichi. Segera melaksanakan rencana penyelamatan. Yamawarawa! Tech Thunder 1 and 2, Anda tidak apa-apa? Kau masih mau katakan kalau monster ini tidak dipengaruhi oleh Ghost Header, begitu? Anda jangan nekat. Astaga. Aku mungkin dapat menghentikannya. Dia adalah Yamawarawa yang dulu. Apa? Dia pernah membesar seperti itu. Saat aku dikeroyok oleh teman-temanku. Aku benar-benar melihatnya. Mana ada makhluk seperti itu? Kau pasti berbohong. Iya, pasti berbohong. Dasar kau. Yamawarawa, jangan. Bohong. Dasar pembohong. Apa Dasar maksudmu? pembohong. Iya, pembohong. Siapa yang dia Pembohong. maksudkan? Saat dia marah, maka badannya akan menjadi semakin membesar dari ukuran biasanya. Yamawarawa pasti sedang melindungi Yuichi. Aku akan berusaha menenangkannya. Musashi, bagaimana caranya? Hentikan dia, Yamawarawa. Tidak ada yang mencoba menyakiti ataupun mengambil Yuichi darimu.
Ultraman dapat bertahan di bumi selama 3 menit saja. Keinginannya untuk menghentikan kemarahan Yamawarawa harus berhadapan dengan waktu yang tidak tersisa banyak. Yamawarawa! Hentikan! Hentikan! Yamawarawa! Kau masih ingat benda ini? Kau yang memberikan buah ini kepadaku. Yamawarawa! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Maafkan aku. Bukan maksudku untuk melupakanmu. Tidak bisa lagi. Karena sekarang aku sudah dewasa. Aku tidak akan bisa lagi bermain denganmu. Yamawarawa! Yamawarawa! Yuichi! Universitas Nanjo, laboratorium purbakalanya telah berhasil menemukan temuan-temuan bertaraf internasional berupa benda-benda dan reruntuhan kuno yang ditemukan di atas Asia Barat sebagai penemuan yang sangat menarik perhatian. Ini sepertinya kotak kaca ya? Iya benar. Mengherankan, kotak kaca dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Iya benar. Dan kulihat
Patung perunggu ini wajahnya lucu sekali. Ternyata Yoshi itu temannya Doigaki waktu kuliah ya. Wah, mereka ini orang-orang yang berjasa untuk penemuan benda-benda kuno. Berikutnya ya. Wanita yang cantik ya. Doigaki, jangan-jangan kau jatuh cinta padanya. Ini bukan bercanda, kau yang gantikan. Pengganti? Jangan meledek seperti itu, Doigaki. Sudah, jangan ganggu aku. Pergi sana. Aku sudah tidak mau mengingatnya. Kenapa kalian justru malah membicarakannya terus? Aduh, lagi-lagi jantungku berdebar. Aduh. Kepalaku juga mulai terasa pusing. Memangnya kalau sedang pusing, jantung akan berdebar ya? Kalau Doigaki mungkin jadi seperti itu. Ya, itu yang namanya stres. Semua bilang kalau perasaan kita capek, maka badan juga akan menjadi tidak enak. Benar juga ya, tapi kalau aku sedang stres, asal makan makanan yang enak, sesetres apapun stresnya pasti cepat hilang. Ternyata mudah ya. Maksudnya apa? Selamat datang. Kalau kondisinya seperti ini, bisa-bisa bentrok dengan anggota pertahanan lagi. Sepertinya hanya masalah gejala sakit perut saja yang menjadi isu pembicaraan. Aku juga mengalami gejala sakit kepala karena stres. Setiap menghadiri rapat dinas pertahanan. Aduh, sakit sekali. Kapten, tidak apa-apa. Aku ambilkan obat ya. Ya, sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga. Aku ke klinik dulu ya. Kapten merasakan gejala stres juga ya. Hai, Musashi. Ya? Kau lupa menyerahkan rounder suitku untuk pengecekan rutin. Tunggu dulu. Sebenarnya aku juga sedang menunggu perintah untuk pengecekan rutin itu. Itulah, aku kan sudah bilang padamu. Kau bohong. Aku tidak pernah mendengarnya. Lagi pula, aku ini kan bukan pembantumu. Apa kau bilang? Kalian, sudahlah, berhenti. Iya, di sini ruang komando. Iya, baik. Tunggu sebentar. Doigaki, ada telepon untukmu. Terima kasih. Halo. Siapa kau? Yoshi. Apa, Yoshi? Minta tolong. Minta tolong padaku. Doigaki, untuk inilah aku meminta tolong supaya kau datang kemari. Apa ada rahasia yang terungkap dari patung perunggu ini? Bukan patung perunggu ini, tapi dari kotaknya. Kotaknya? Iya. Dari reruntuhan zaman seperti ini ditemukan bahan dari kaca. Bukankah ini luar biasa? Jadi karena itulah, Doigaki, aku minta tolong untuk diteliti. Tapi maaf, sekarang ini aku sedang banyak pekerjaan sulit yang menumpuk. Kau kan penemunya, Yoshi. Lebih baik kau saja yang menelitinya. Tapi untuk membaca huruf kunonya saja aku kerepotan. Selain itu, aku sudah berusaha membuka kotaknya, tapi tetap tidak bisa. Tidak bisa dibuka. Coba, biar aku yang buka. Iya. Terbuka. Ternyata mudah. Doigaki, ada apa? Tidak apa-apa. Tapi wah, hebat. Bagaimanapun juga ini luar biasa. Aku sudah mencoba tapi selalu gagal. Jadi yang bisa meneliti benda ini hanya kau saja, Doigaki. Lagi-lagi jantungku berdebar. Stres. Ternyata Yoshi itu orangnya pemaksa juga ya. Untuk urusan penyelidikan seperti ini memang iya. Kalau terpaksa mengerjakannya pasti dilakukan dengan sembarangan. Meskipun kau bicara seperti itu, kelihatannya kau sebenarnya senang dimintai tolong. Oh, tidak juga. Tapi
ketika membuka kotak kaca itu, tiba-tiba perasaanku menjadi segar dan ringan. Kau begitu juga? Aku juga begitu. Rasa pusingku jadi hilang. Sepertinya stresnya juga hilang. Wah, lucunya. Aku ingin lebih jelas lagi melihatnya. Iya, baiklah. Tapi sekali saja ya. Iya, iya. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Kau saja yang buka. Benar juga. Dasar, masa tidak bisa? Coba serahkan padaku. Benda seperti ini seharusnya mudah untuk dibuka. Ada apa? Tidak apa-apa. Tapi sepertinya suasana jadi enak. Kapten, ada apa sebenarnya? Tidak. Sepertinya sakit lambungku tiba-tiba menjadi sembuh. Kalau aku rasanya perasaan menjadi lebih segar. Iya. Sepertinya badan menjadi ringan. Doigaki, jangan-jangan ini... Jangan-jangan patung perunggu ini... Aku akan jelaskan tentang kotak ini sampai sejauh yang aku tahu saja ya. Iya. Musashi? Iya. Sekarang Musashi terlihat di monitor kan? Iya. Lalu kotaknya ditutup dengan ini. Mari kita coba sekali lagi. Kacanya tidak tembus pandang. Begitulah. Jadi dibuat agar dari dalam tidak bisa melihat keluar. Dan dibuat agar suara tidak bisa terdengar di dalam. Lalu, apa arti semua ini? Kenapa dibuat seperti ini aku juga tidak tahu. Tapi aku pikir trik semacam ini merupakan upaya untuk melindungi sesuatu. Benda yang ada di dalam itu patung perunggu kan? Jadi aku pikir penemuan patung perunggu ini merupakan penemuan yang luar biasa. Patung perunggu ini sepertinya mampu menghisap perasaan stres. Perasaan stres? Itu artinya stresnya manusia. Iya, hal ini saja yang bisa dipastikan. Ketika kita mengeluarkan patung perunggu dari kotak, perasaan yang tidak enak, sakit lambung, dan semua penyakit yang mereka rasakan langsung hilang. Astaga. Kenapa patung perunggu ini ada di sini? Kenapa? Damai, itu kata yang harus ada di desa. Orang-orang saling mencintai dan menghormati. Tidak ada yang saling benci dan saling bersaing. Kecuali sekali dalam beberapa ratus tahun Dewa Gesut marah. Demikianlah yang bisa aku artikan hanya sampai di sini. Apa ada yang bisa membantu? Hari marahnya Dewa Gesut? Apa maksudnya ya? Ya, ini Doigaki. Doigaki, ada patung perunggu yang mukanya berbeda. Dia terbang lalu menerobos lewat tembok. Patung perunggu terbang? Apa itu mungkin terjadi? Tetapi andaikan patung itu Dewa Gesut, bagaimana ya? Iya.
Jangan-jangan agar patung itu tidak terkena stres, lalu mereka membuat kotak itu. Aduh, ada apa ini? Gaki, itu lihat. Patung itu. Ya, patung itu. Wajahnya benar-benar berubah. Dia benar-benar terbang. Gaki, kita kepung dia. Ya. Patung ini. Lagi-lagi stres kita dihisap. Bagaimana dengan pencarian patung perunggu birunya? Di pusat kejadian di mana patung perunggu menghisap stres orang-orang di keramaian pusat kota. Pergi kemana dia? Bagaimana? Tetapi patung perunggu seperti menertawakan mereka, lalu berpindah-pindah tempat untuk menghancurkan semuanya. Begitu bergerak, langsung saja dia menghilang. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menjamin keberadaannya. Menurut pengakuan dari masyarakat, setelah melihat patung itu, rasa jenuh menjadi hilang, perasaan pun menjadi lega. Ternyata benar, penghisapan berlangsung terus-menerus. Saat ini kita nampaknya sulit untuk mengatakan tidak akan ada korban yang jatuh. Tapi masalahnya, dari fakta-fakta, banyak yang melihat besarnya patung perunggu berbeda-beda. Besarnya? Iya. Di berita yang paling baru diceritakan, ada orang yang melihat besarnya sampai 3 meter lebih. 3 meter? Ya, ini Doi Gaki. Yoshi. Sudah bisa baca semua isi huruf kuno itu? Menurut tulisan kuno ini bukan patung perunggu yang menghisap stres, tapi yang menghisap stres itu adalah Gesut. Inilah yang menyebabkan desa zaman dahulu sangat damai. Tapi jika Gesut terlalu banyak stres yang menumpuk, lama-kelamaan akan menjadi raksasa dan mengamuk. Oh, begitu. Berarti apa yang disebut sebagai hari kemarahan dewa. Selanjutnya, tertulis bahwa patung perunggu Gesut itu diberikan dari teman yang berasal dari langit. Teman dari langit? Barangkali ada makhluk yang pertama kali datang dari luar angkasa untuk menghadiahkan patung perunggu penghisap stres itu. Aku rasa seperti itu. Pasti karena mereka kasihan melihat manusia stresnya menumpuk. Tapi dibandingkan dengan orang zaman dulu dan orang zaman sekarang, stres lebih banyak menumpuk pada manusia zaman sekarang. Ya, begitulah. Lalu karena terlalu banyak menghisap stres, maka patung perunggu menjadi raksasa dan dia mengamuk, ya kan? Iya. Yoshi, apa tidak tercantum di dalam catatan kuno itu bagaimana cara menghentikan Gesut itu? Karena lama-kelamaan Gesut akan menjadi besar. Ini akan menjadi sangat berbahaya.
Apa yang telah terjadi? Kapten, hati-hati. Bola-bola yang dikeluarkan Gesut adalah gumpalan-gumpalan stres. Jika terkena, kita akan menderita. Apa gumpalan stres? Kapten, serang tidak? Kalau menghadapi makhluk itu tidak usah basa-basi kan? Kapten, situasi sudah tingkat merah kan? Rasanya stresku juga sudah hilang, tapi kukira masih tingkat kuning. Kita harus siap untuk berjaga-jaga. Hah, awas! Pengumuman! Ada apa, Fubuki? Pengumuman, kondisi level merah. Penyerangan dimulai! Fubuki! Bagaimana ini? Fubuki, masyarakat belum aman. Hentikan penyerangan. Fubuki menjadi terkena stres yang aneh. Rasakan! Rasakan! Sepertinya itu bukan stres yang biasa. Bola cahaya dari Gesutlah yang mungkin menjadi penyebabnya. Kosmos! Ayo serang! Serang! Fubuki, berhenti! Itu Ultraman! Energi stres juga merupakan penderitaan bagi Ultraman. Ultraman, kenapa kau tidak menghindar? Berhasil! Begitu ya. Ultraman justru sengaja memperbanyak energi stres yang dihisap lalu mengembalikannya ke Gesut. Menjadi energi yang melampaui batas kemampuan Gesut. Sebaiknya kita kembalikan ke tanah saja secara apa adanya. Iya.
Lagi pula sampai mengamuk seperti ini berarti Jesus sudah menampung stres terus-menerus selama ratusan tahun. Walaupun duduk mengalami perubahan, tapi paling-paling hanya beberapa hari. Berarti di dunia ini begitu banyak orang yang akan mengalami stres. Tapi tentu saja kita bisa mengatasinya kan? Tapi aku telah mencoba menyelidiki bahwa stres itu adalah mempunyai salah satu peranan penting sebagai sistem peringatan tubuh. Iya, benar sekali. Oleh karena itu stres juga penting bagi manusia. Yang paling penting, stres jangan ditumpuk-tumpuk. Oh ya, ngomong-ngomong, kali ini Doi Gaki ya yang paling berjasa. Iya, benar. Doi Gaki, aku sangat berterima kasih padamu. Lagi-lagi jantungku berdebar-debar. Stres. Doi Gaki sudah diberitahu tapi masih tidak mengerti ya. Itu namanya bukan stres. Kamu ini stres.